Ya, halo semua. Bersama saya lagi Profesor Wei, dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita memecahkan masalah dengan menggunakan komputer. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu algoritma dan bagaimana mengukur efisiensi algoritma serta pengertian struktur data. Nah, dalam video kali ini kita akan menjelaskan tentang struktur dasar sebuah algoritma. Nah, jadi ketika kalian di situ bekerja dengan komputer, kalian pasti akan merangkai semua algoritma itu ke dalam sebuah struktur dasar. Karena komputer ya untuk sekarang ini masih belum secerdas manusia, sehingga mereka hanya mengerti beberapa hal saja dan tidak banyak juga. Yang pertama, struktur dasar algoritma. Yang pertama, setiap algoritma yang akan kita transformasikan ke dalam program komputer itu harus merupakan operasi matematika dan juga logika. Sebenarnya komputer itu juga nggak bisa memproses teks atau mungkin memproses gambar, tetapi mereka semua itu memproses operasi matematika dan logika. Tetapi nanti ketika kalian di situ akan membuat sebuah algoritma yang mungkin pemrosesan gambar, maka kalian harus pertama kali adalah menganggap bahwa gambar tersebut adalah sekumpulan angka yang bisa kalian operasikan dengan menggunakan operasi matematika dan logika. Bahkan meskipun kalian di situ mengoperasikan sebuah teks, maka kalian harus membayangkan bahwa teks tersebut adalah gambar atau angka. Karena komputer tidak bisa melakukan operasi apapun selain operasi matematika dan logika. Nah, sekarang operasi matematika apa yang bisa dihitung oleh komputer? Ya, operasi matematika antara lain tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Dan juga operasi modulo. Nah, ini adalah operasi-operasi yang bisa dihitung oleh komputer, operasi matematika. Nah, nanti ketika kalian di situ berurusan dengan algoritma, pastikan kalian di situ inputnya itu bentukannya itu adalah sebuah angka. Tapi ketika kalian mungkin nanti bentukan inputnya adalah sebuah gambar, ya pastikan kalian memiliki algoritma untuk mengubah gambar tersebut menjadi angka. Nah, tapi kalian di situ ketika mungkin memecahkan masalah dengan komputer itu jangan khawatir, karena banyak algoritma yang sudah jadi dan kalian di situ tidak usah memikirkan bagaimana cara mengubah gambar menjadi angka, karena ada berbagai macam algoritma yang di situ bisa mengubah gambar menjadi angka yang bisa kita sebut juga sebagai protokol. Nah, dan itu bisa kalian lihat mungkin pada pemrosesan gambar JPEG, PNG, RAW dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada mengubah gambar-gambar itu menjadi sebuah angka. Nah, dan kemudian setelah itu ada operasi logika. Operasi logika itu adalah operasi pengambil keputusan. Ada mungkin operasi logika kurang dari, ini lebih dari, kurang dari, kayak emot, kurang dari, atau juga sama dengan, tidak sama dengan, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada operasi logika dalam matematika, ya logika yang di situ ada AND, ada OR, ada XOR, dan lain sebagainya. Nah, operasi-operasi logika ini berguna dalam struktur yang kedua. Struktur yang kedua di situ adalah percabangan atau kondisional. Nah, kondisional di sini membantu komputer untuk memutuskan. Karena ketika komputer di situ hanya digunakan untuk menghitung tetapi tidak bisa memutuskan, ya pastinya tidak akan berguna juga, tidak akan berguna banyak. Nah, komputer sudah menghitung persamaan kuadrat tetapi nggak bisa memutuskan kira-kira persamaan kuadrat ini hasil impact-nya kepada manusia itu apa. Nah, maka dari itu komputer memerlukan apa yang disebut dengan percabangan, atau bisa juga disebut dengan pengambilan keputusan. Nah, ini adalah struktur yang kedua dari struktur dasar yang kedua dari algoritma. Dan yang keempat ada perulangan. Nah, kelebihan komputer dari manusia adalah bahwa komputer itu bisa melakukan sesuatu itu berulang-ulang. Jadi mereka itu tidak bosan. Ketika kalian di situ mungkin ingin menuliskan saya tidak
akan mengulangi perbuatan ini lagi sebanyak 1000 kali, mungkin kalian akan bosan. Tetapi ketika komputer yang melakukannya, komputer tidak akan merasa bosan. Nah, itulah kelebihan dari komputer daripada manusia. Ketika mungkin kalian di situ mengerjakan soal yang sama, mungkin soal volume bangun ruang yang sama, kalian pasti akan bosan. Menghitung pi dikali r, jari-jarinya itu 7, 22 per 7 kali 7 kali 7 kan itu, terus kemudian dikalikan dengan 10. Nah, itu kan pasti bosan, apalagi kalau soalnya ada 40 dan isinya soal bangun ruang semua, itu pasti kan bosan. Tetapi komputer tidak bosan, karena itu komputer dalam struktur algoritma sendiri, kita bisa menggunakan yang namanya adalah perulangan. Dan perulangan ini sangat berguna karena komputer itu tidak mengenal kata bosan juga. Kenapa tiba-tiba jadi kecil garisnya ya? Oke. Nah, ini adalah 3 struktur dari struktur dasar dari algoritma yang mungkin bisa disebut juga sebagai algoritma pemrograman. Karena 3 struktur ini akan dapat membantu kalian dalam memecahkan masalah dengan menggunakan komputer. Dan jadi ketika kalian memiliki masalah dan kalian ingin memecahkan masalah kalian dalam komputer, kalian harus memecahkan step by step kalian memecahkan masalah tersebut secara manusiawi ya, ke dalam tiga struktur ini. Ada operasi, ada percabangan, dan juga ada perulangan. Ketika kalian tidak bisa memecahkannya menjadi 3 ini, ya pastinya kalian masih belum bisa memecahkan masalah dengan komputer. Nah, seni untuk kalian di situ bisa membagi sebuah masalah menjadi seperti ini, itulah seni dari memprogram. Jadi namanya memprogram itu sebenarnya nggak melulu di depan komputer, tetapi kalian harus bisa memecahkan masalah seperti ini, memecahkan masalah-masalah kalian menjadi bentuk-bentuk dari yang lebih sederhana seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja dalam episode kali ini. Di episode kali ini kalian belajar bagaimana struktur dasar algoritma, dan pastinya kalian ketika akan memecahkan masalah dengan menggunakan komputer atau membuat sebuah software yang di situ memecahkan masalah kalian pasti harus menemukan 3 bagian ini, atau memecahkan masalah kalian itu membaginya menjadi 3 bagian ini. Karena ketika tidak ada 3 bagian ini dalam masalah kalian, mungkin masalah kalian itu berarti masalah kalian terlalu rumit ya, sehingga mungkin tidak bisa dipecahkan. Ya, jangan lupa like dan subscribe untuk langkah-langkah dan pengenalan algoritma selanjutnya. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan, dan sampai jumpa.